optic fibre network already in Madar. It is quite a big network, and it's a large optic fibre ring in Madar. We now have just completed another 7 kilometres of optic fibre cable within that ring, and I understand that this university is not far away from the actual Trans-Indonesia cable. So we'll be looking at seeing, well, what is the cost, how can we work with the university and look at all aspects of fibre on the university, on each network, outside the university to connect to our main technical centre in Madar. And I haven't even seen at this stage the distances involved, but we will look at what it costs and we will do our best to make sure it is an economical solution for the Polytechnic. Bang Olian, menurut Pak Mulai, bahwa fiber optik memang solution saat ini karena mungkin secara kapasitas fiber optik sudah memberikan kapasitas yang lebih besar lagi untuk kebutuhan. Maka teknologi sekarang yang fiber dari Tuho sudah sangat ekonomik, artinya memang secara pembiayaan sudah jauh lebih murah. Jadi kalau di-compare antara kapasitas dengan teknologi berkembang saat ini, menurut Pak Mulai adalah sudah sangat ekonomis. Teknologi terbaru yang disebut FTTH, Jibon tadi sudah mereplace cost yang lama, sehingga menurut Pak Mulai adalah fiber optik adalah solusi yang bersifat ekonomik dan memberikan solusi terkait kecepatan dan kapasitas. Mungkin itu Pak Aulia. Terima kasih. Nama saya Aditya Makawi. Di sini saya ingin menanyakan masalah teknologi Jipon tadi, Pak. Kita kan kalau rumah itu dipakai kabel twister, aktunya 100 Mbps. Sedangkan Jipon menggunakan fiber optik dengan fasilitas data yang transfer lebih besar. Apakah ke depannya ada konverternya atau alatnya diganti lagi? Oke, terima kasih. Baik, the question is about comparison with Jipon and twisted pair connection. You know, twisted pair right now it is only up to 100 megabits, but Jipon is 500. So Jipon will be replaced the twisted pair. I don't recommend the GPON solution as the best solution for this campus, and I think I gave some reasons why we don't recommend that. It makes it difficult to have good video conferencing. It has bottlenecks. All the information from the user must go up to the core switch and back again. It doesn't have any mesh network, so we don't believe that is a good solution. And the cost is about the same as a very high quality Ethernet network. But I think the next presenter is the one to discuss that in more detail. Ya, teknologi Jipon sebenarnya dengan twisted pair suatu hal yang berbeda sebenarnya. Jipon kalau kita lihat sebenarnya teknologi mengarah kepada switch to up, artinya to core switch. Kalau twisted pair itu umumnya digunakan kepada terminal langsung ya. Artinya terminal twisted pair tidak akan menggantikan sebenarnya. Tetapi kalau bicara infrastruktur, membuat switch LAN dan lain kedapatan, karena kapasitas, teknologi Jipon mampu bertujuan untuk melayani kapasitas besar, terutama dengan pertumbuhan data streaming yang gede, video conferencing, data-data yang cukup besar. Yang akan dibutuhkan teknologi Jipon. Jipon sebenarnya lebih kepada teknologi security dan intelligent network. Jadi teknologi fiber optik kapasitas besar ditambahkan dengan intelijensi. Kalau twisted pair sebenarnya menghubungkan antara satu terminal ke yang lain kalau ada jaringan pendek ini ya. Kemudian mungkin switch to switch pendek dengan kapasitas yang tidak terlalu besar. Jadi kalau tanya replacement sebenarnya menurut Pak Polri adalah melihat kebutuhan. Kalau kita membutuhkan kapasitas besar, membutuhkan network yang besar, membutuhkan koneksi yang besar, maka teknologi Jipon akan dibutuhkan. Mereka Pak, mari tepuk tangan untuk Pak Mulai. Baik, untuk sesi Pak Mulai kembali sudah selesai, luar biasa, dan thank you.
Dan masih kami mohon kami sedang Pak Mulai di sini, dan sekaligus di kesempatan yang berbahagia ini panitia ingin menyampaikan ucapan kasih tulus buat bapak-bapak yang kami daulat untuk naik pentas untuk pemberian cenderamata. Yang pertama kami undang Bapak Direktur Politeknik Negeri Medan, Bapak Mirza MS, dan juga Bapak Andri dari Siso. Baik, hadirin yang berbahagia. Ya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepada Ketua Panitia Bapak Heri Priyanto SMT dan bersama-sama dengan Ketua DPD Aplikasi Sumatera Utara Bapak Lambo Pemancar Saragi SPD STBC akan menyerahkan cenderamata kepada bapak-bapak yang kita telah di pagi hari ini di acara sidang Perkara Internasional Cyber Campus. Sini Pak salamnya. Pak, kiri kanan Pak. Sebagai selanjutnya Pak. Kiri kanan Bapak. Oke, angkat lagi Bapak. Yang berbahagia tentunya tadi dengan cenderamata yang telah diberikan kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Medan, juga Mr. Mulai, juga Mr. Mulai, juga Bapak Profesor Dr. Hamid Al-Anis dan Sisko Bapak Andri. Dan kita lanjutkan kembali dengan seminar Pertama Karya Internasional Cyber Campus, Fixed Mobile Network and Application Collaboration. Kita berikan untuk tangan kita semua biar lebih semangat. Dan kita mohon Bapak yang satu ini yang sangat luar biasa, Bapak Profesor Dr. Daniel Dalla MS, waktu Bapak bersilakan. Berikan aplaus buat Bapak Profesor Dr. Daniel Dalla. Selamat datang Pak di Politeknik Pak, terima kasih. Luar biasa tadi dari luar negeri Pak Murray sebagai engineer teknikal punya keahlian profesional. Hari ini kita dihadir oleh Pak Profesor. Terima kasih Pak atas kehadiran Politeknik ini Pak. Beliau akan menceritakan bagaimana solusi yang saat ini dibawa oleh ISTN yang terjadi di waktu yang kita kerjakan. Terima kasih Pak Rahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin untuk berdiri. Biasanya dosen itu tidak punya asrot. Dosen itu mengerjakan semuanya sendirian, mempersiapkan mata kuliah, kemudian mengajar, menguji, menilai semuanya sendiri. Baik, pertama saya terimalah salam saya pada yang terhormat pimpinan Politeknik, para tamu undangan. Salam khusus untuk para mahasiswa. Mahasiswa adalah penduduk asli negeri yang bernama Cyber. Kalau kami ini sudah tertatih-tatih mengejar kalian, karena kami ini dilahirkan di era jangankan cyber, kalkulator pun tak ada. Oleh karena itu, dalam hal cyber, saya yakin mahasiswa itu lebih maju dibanding dosennya. Baik, saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar betapa besarnya kapasitas jaringan yang sudah tersedia. Sekarang apa yang akan kita lakukan di kampus sebagai pendidik? Izinkan saya turun ke bawah. Saya akan membawakan paper seperti tertulis di situ, Instruction Revolution and Power of ICT.
Baik, saudara sekalian, pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perubahan perilaku kita, perilaku anak didik, perilaku kita sekalian dalam 3 hal. Pertama, pengetahuan, knowledge. Setiap hari kita kuliah, pengetahuan bertambah. Kemudian setelah itu apa? Skill, keterampilan. Yang ketiga adalah perubahan dalam perilaku, attitude, sikap. Itulah tujuan pendidikan sebenarnya. Kemudian mari kita lihat perubahan perilaku itu melalui apa? Ini adalah learning pyramid. Kalau sekarang kita hanya mendengarkan kuliah ceramah dari dosen, itu paling yang masuk ke otak kita 5%. Apalagi era informasi sekarang, kalau dosennya berceramah tidak menarik, di belakang sana sudah main gadget sendirian. Saya kira di sini tidak ya, Mbak ya? Tidak beda. Oh, tidak beda. Jadi kuliah hanya mentransfer pengetahuan itu 5% saja. Jadi Bapak dosen dengan bangga dengan kuliah jadi dosen menganggap mahasiswa yang sudah pandai, tetapi ternyata cuma 5% saja. Kemudian maksudnya membaca sendiri, tidak membaca catatan dari dosen ya, yang diterima dari dosennya tadi 5%, apa pula yang dikuliahkan, yang dicatat, berapa persen lagi, baca sendiri di perpustakaan, bertambah ya 10%. Kemudian audio visual, ini yang disediakan oleh jaringan ini. Dengan menggunakan audio visual itu penguasaan kita akan makin bertambah. Itu kontribusinya sekitar 20%. Demonstration, ada demonstrasinya, begini caranya. Kemudian apa lagi pakai audio visual itu bertambah lagi. Discussion group bertambah lagi. Practice by doing, ini yang banyak. Lakukan sendiri, coba sendiri, dan itu akan lebih banyak. Kemudian yang paling banyak itu sebenarnya magang. Dulu dengan Utara pendidikan itu dengan magang. Ada produk arsitektur yang luar biasa di India sana, semua tahu. Mahal. Itu arsiteknya itu umur 19 tahun. Sejak kapan dia belajar? Ternyata dia belajar sejak umur 8 tahun. Ikut para arsitektur di Iran yang merancang banyak musim bagus di sana. Umur 19 sudah ada di otaknya. Mereka tidak perlu gambar karena sudah ada di otaknya masing-masing. Tapi sekarang kan tidak mungkin. Demikian juga arsitek yang Borobudur. Kalian sudah pernah ke Borobudur kan? Betapa hebatnya? Oh belum? Waduh, kasihan sekali. Untuk renovasi saja itu puluhan profesor melakukan itu, renovasi. Tapi orang dulu dengan magang, dia ada di otaknya gambaran itu, dipimpin oleh seorang yang bernama Gunadarma. Gunadarma itu adalah arsitek Candi Borobudur. Inilah kira-kira learning pyramid. Ini yang tadi bagaimana penggunaan jaringan pada pendidikan, bukan? Ini sudah kita lakukan, sudah kita alami semua. Yang begini-begini sudah. Kemudian mari kita mulai dari traditional view of learning. Ya, sebagian besar kita sekarang masih seperti ini, tradisional. Belajar itu adalah usaha yang sangat keras, menjemukan, harus bangun pagi-pagi, yang suka begadang. Padahal masyarakat sekarang maunya itu kalau siang itu tidur, malam-malam baru oprek-oprek. Maka di
Saya lihat di sepanjang jalan apa tadi malam, warung-warung internet penuh dengan anak-anak muda sampai pagi. Beda. Namun kalau belajar di kampus itu kayaknya berat sekali. Belajar adalah berat. Defisit modal of student yang tradisional itu. Apa yang diajarkan dosen tadi sudah 5% kan? Ternyata belajar tradisional itu adalah defisit. Kalau dulu nilai 100 atau 10 itu dulu 10 tidak pakai 100, itu katanya untuk Tuhan. 9 itu untuk dosen. Mahasiswa paling pandai sekalipun baru 8. Saya kira di sini tidak ada lagi ya Mbak ya. Apa masih ada? Mudah-mudahan tidak ada. Padahal belajar modern itu mestinya mahasiswa itu lebih pandai dari dosennya. Jadi demikian. Kemudian prosesnya adalah transfer informasi dari dosen ke mahasiswa. Dosen memberi informasi, kemudian mahasiswa itu menerima. Kemudian pelajaran itu di break up, dipisah-pisah, dipilah-pilah menjadi yang detail secara isolasi. Kadang-kadang satu dosen sama dosen lain tidak nyambung tuh. Walaupun mungkin matematika 1, matematika 2 dan segala macam, kadang-kadang nggak nyambung, tergantung dosennya. Menggunakan Pak, betul apa salah? Oh betul ya? Kalau itu sama di tempat saya juga begitu. Baik, individual prosesnya. Kalau yang rajin habis kuliah datang ke perpustakaan, di rumah belajar lagi sendirian. Itu yang rajin, seperti bapak yang di sini masih rajin. Kemudian linear proses, karena anak pohon habis belajar ini itu kalau ini dulu itu tidak boleh, betul nggak? Betul ya? Baik, itu yang terakhir. Bagaimana pandangan belajar itu harus kita ubah. Sebenarnya belajar itu adalah suatu proses yang alamiah, bukan terpaksa. Jangankan kita manusia, binatang pun belajar, tumbuh-tumbuhan pun belajar itu. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya mangga di rumah, tidak berbuah, tidak kunjung berbuah, itu katanya mesti di apa namanya? Digolok itu. Apa artinya? Dia belajar, sebentar lagi jangan-jangan dia mati nih. Dia perlu penerus. Oleh karena itu dia berbuah, itu reproduksi. Jadi kira-kira gitu, dia belajar itu. Apalagi hewan. Hanya saja hewan itu pengetahuannya tidak terakumulasi, tidak bertambah lama, bertambah banyak. Kalau manusia itu kan bertambah lama, bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Bedanya adalah pengetahuan manusia itu akumulasi. Baik, langsung. Kemudian dari itu social proses. Jadi tidak ada yang tidak menyenangkan seharusnya. Kita di kampus ini adalah kesempatan untuk bersahabat, ya, membangun networking, pacaran. Ada nggak yang sering pacaran? Jangan abaikan kesempatan ini, tidak akan terulang kembali. Saya yang kembali tidak kok, maksudnya tidak beda tadi itu. Ya. Kemudian yang modern itu adalah proses yang aktif, tidak menunggu dari dosen saja. Sumber pengetahuan itu bukan hanya dosen. Anda jangan mengandalkan ya 5% tadi. Kemudian modelnya adalah kalau tadi di musik, kalau yang modern itu adalah justru berlebih. Diharapkan justru mahasiswanya itu lebih pandai, lebih banyak pengetahuannya dibanding dosennya. Kemudian interaktif. Bagaimana menguji penguasaan? Kalau dari tradisional kan masih ada
ujiannya ya, tes tertulis, kemudian ujian nasional. Tapi kalau yang model itu mestinya itu portofolio. Portofolio itu adalah bagaimana pengetahuannya dapat diakses. Setiap orang itu berbeda-beda. Bisa saja yang satu jauh lebih pandai, lebih banyak pengetahuannya, yang lainnya lebih sedikit karena kecepatannya kurang. Dan bisa saja itu terjadi. Baik. Kemudian yang lama itu kita sebut dengan teacher center learning. Ini sudah kita alami semua. Saya kira kita lihat saja, tahu persis kita. Kemudian yang berikutnya tentu yang akan datang seharusnya ini yang kita lakukan. Apalagi sudah ada dukungan backbone yang luar biasa. Belajar sendiri ini nanti akan lebih menyenangkan bagi yang suka begadang. Begadangnya bisa bermanfaat, yaitu dengan mengakses sumber belajar yang nanti kalau jadi jaringan ke kampus ini, ya silahkan digunakan kesempatan ini. Tentu yang tadi itu kan menggunakan jejaring ini, kita sebut saja e-learning. Kalau tadi adalah lebih jauh lagi cyber campus. Tentu metode instruksinya berbeda, desain pendidikannya berbeda, desain instruksinya berbeda, ada administraturnya berbeda. Dan di sini mesti berubah perilaku, bukan hanya perilaku manusia, perilaku pimpinan, perilaku institusi mesti berubah. Ya, ini multimedia yang tadi sudah disediakan harus dapat kita gunakan. Kemudian simulasi learning, experience dan segala macam. Bermain sambil belajar rasanya nanti akan sangat menyenangkan daripada ngantuk. Ini saya cerita saja banyak ngantuk. Jangan memang yang termasuk yang 5% ya. Baik. Mestinya kita bisa self assessment dengan ilmu itu. Kita mau ujian sendiri kapan saja kita mau, kita masuk ke penelitian kapan kita mau, sudah dapat. Dan tidak ada lagi masa ujian isinya, UTS, UAS, kapan saja ada ujian. Baru mulai kuliah, ujian langsung, masa dapat kredit Pak. Sudah dapat menentukan ya. Kemudian belajarnya dapat diulang. Kalau kuliah kan sekali, one shot. Kalau dengan ini kan bisa ulang-ulang, diputar lagi, sampai betul-betul paham. Oleh itu, koefisiennya bisa lebih dari 100%. Baik, ini yang beliau sediakan tadi, yang siap untuk kita gunakan. Pengetahuan dunia itu kira-kira meningkat 2 kali lipat setiap 2-3 tahun. Padahal di kampus itu kan diajarkan pengetahuan yang baru mestinya. Kadang-kadang mungkin saya juga salah, kadang-kadang saya mengajarkan pengetahuan yang sudah lama juga. Padahal yang barunya itu. Kemudian human knowledge, pengetahuan manusianya double, berlipat 2 antara setiap 5-10 tahun. Kemudian ini kira-kira setiap hari ada 7.000 paling tidak publikasi ilmiah. Padahal kita di kampus itu memang membutuhkan publikasi yang terbaru. 7.000, bagaimana kita mengaksesnya? Apa dengan barang cetakan? Kemudian, nah ini dia, sistem capability 1,5 sampai 2 kali dalam double setiap 1,5 sampai 2 tahun. Bahkan di Indonesia barangkali dengan dibangunnya fiber ini tahun ini mungkin bisa kapasitas 10 kali lipat. Kalau tadi berhitung paling banyak berapa tadi Pak? Saya tidak tahu, hanya ratusan megabyte menjadi 3 megabyte tadi. Kapasitasnya menjadi besar sekali. Kemudian
datang bisa mengisi 19 juta buku. Kemudian kita bayangkan sekarang, kalau pengetahuan ini semua dicetak dengan buku kertas, saya kira akan habis utang sedunia. Isinya belum selesai dicetak. Kenapa habis utang sedunia? Karena kertas itu juga dari kayu gitu ya. Tentang internet kan sangat bagus sekali untuk diterapkan di tempat pendidikan, bukan hanya di kampus, tapi mungkin juga barangkali dalam hal adalah sekolah-sekolah. Ya, sehingga dengan menggunakan cyber kampus atau internet perkembangan pendidikan terutama siswa itu kan lebih tinggi lagi. Nah, tapi bagaimana pandangan Bapak dengan kurikulum tahun 2013 yang sekarang ini, di mana pada kurikulum ini kita melihat bahwa mata kuliah yang berhubungan dengan bukan mata kuliah tetapi mata pelajaran IT di sekolah-sekolah justru dihilangkan. Sementara tadi pada apa yang baru kita sampaikan pada saat ini sangat mendukung sekali bagaimana pembelajaran itu menggunakan teknologi. Beberapa hari yang lalu saya pernah mengikuti perkembangannya di YouTube ketika ada wawancara di salah satu televisi swasta, salah seorang narasumber mengatakan begini, anak saya umur 5 tahun sudah bisa mendownload, ya kan? Jadi mata kuliah atau mata pelajaran IT di sekolah-sekolah SMP dan SMA tidak perlu lagi. Nah, bagaimana kalau kita kasih sebuah asumsi yang sama begini Pak? Kenapa mata pelajaran bahasa Indonesia tidak dihapuskan saja? Ya kan? Kenapa? Karena umur 5 tahun juga anak-anak sudah bisa berbahasa Indonesia. Kan begitu? Itu adalah asumsi dari saya. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang keadaan seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satria. Pertanyaan yang luar biasa. Anak kecil 5 tahun sudah bisa mendapat itu Pak ya. Tapi sebentar Pak Ekemal, Pak Parlaman dari Parlaman buat tepuk tangan buat Tri. Ya. Tri sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bagi Anda yang setia dan tetap mengapresiasi kegiatan ini mendapatkan total cuma-cuma dari Tri ya Pak, 5 miliar rupiah. Jangan kemana-mana, ini satu dulu contohnya buat Bapak nih. Ya, ini hadiah dari Tri. Ya, terima kasih. Pertanyaan Anda luar biasa soalnya. Ya. Silakan Pak Rahman dilanjutkan. Baik Pak, kalau sederhananya muridnya lebih pandai dari gurunya. Jadi buat apa lagi mata kuliah itu? Jadi karena anak-anak sekarang baru lahir sudah ekspos terhadap teknologi itu. Ya mohon maaf, di Jakarta kami sudah menikmati yang fiber optik itu, sampai ke rumah bisa nonton TV, kemudian bisa internet, bisa pasang wifi, kemudian setiap orang bisa mengakses di rumah. Mungkin kalau nggak ini tetangga juga bisa. Jadi anak-anak baru belajar ngomong, dia udah main gadget dan gurunya tidak bisa. Sekarang buat apa lagi? Dan itu sudah menjadi seperti bahasa ya. Jadi bahasa tinggal bagaimana nanti mengarahkannya. Jadi saya kira memang itulah yang saya katakan tadi. Anda sekalian adalah generasi cyber, apalagi anak-anak Anda kelak itu adalah putra mahkotanya cyber. Jadi kalau kami ini yang tua-tua, kalau saya pasti mengejar. Jadi alhamdulillah masih bisa itu. Ada di antara teman-teman saya, angkatan saya, malah internet pun tak bisa. Itu dosen, bisa dibayangkan. Kira-kira gitu. Jadi saya kira itu bukan mengeliminir pendapat saya, tapi justru memperkuat Anda sekarang adalah generasi cyber. Saya mungkin ada yang belum terjawab. Seperti membutuhkan yang kedua kan yang saya di sini adalah Bapak sebagai seorang pembawa materi pemakaran. Jadi mungkin tidak ada hubungannya dengan perencanaan kurikulum seperti itu. Tapi yang mau saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Sementara tadi kan kita mengharapkan agar teknologi informasi ini terutama internet kan bisa ada di semua kalangan, sehingga negara Indonesia khususnya tidak hanya di Jakarta sana jadi banyak informasi, gitu kan? Nah, sementara
gebrakan daripada Menteri Pendidikan pada saat ini justru menggunakan mata kuliah itu di dalam sosial mata kuliah. Mata pelajaran teknik itu mulai dari SMP sampai SMA. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali. Nah, seperti itu, bahkan Bapak mengatakan kalau memang pun kita dari SMP kan tinggal bagaimana pola mengaturnya sehingga bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing di bidang pendidikan. Nah, justru ini kan sangat disayangkan sekali. Terima kasih, Pak. Baik, ya satu sisi saya sependapat dengan Anda, sayang sekali ya. Tapi ada sisi lain, justru berbaik sangkanya, memang itu kan kayak mengajarkan ikan berenang gitu ya, anak-anak itu. Mereka sudah bisa belajar dari sumber-sumber lain. Kalau dari guru itu 2 jam sepekan, itu tidak akan merubah apapun sebenarnya. Dan gurunya pun dengan segala macam problemnya, begitu dilatih, kan mereka dilatih awalnya untuk mengajar itu dilatih, kemudian rata-rata nggak nambah lagi. Padahal kecepatan teknologi ini, begitu kita beli handphone sekarang, minggu depan kan sudah ada lagi yang lebih baru. Aplikasinya tadi berapa juta tadi Pak? 15 juta tadi. 15 juta. Oleh karena itu tidak ada guru kayaknya yang bisa mengejar ini. Tetapi karena ini sudah domain publik, sudah dibiarkan berkembang alamiah. Karena tadi proses belajar modern itu adalah alamiah, Mas, bukan oleh hanya dosen. Dan kenyataannya, faktanya menunjukkan anda ini tidak ada yang mengajarkan. Itu semua sudah jauh lebih jago daripada dosennya. Dosennya nanya, ini mana bukanya? Wah, ini kok hilang? Masih banyak yang begitu tuh kan? Jadi kalau ada pendapat, saya berpendapat seperti itu. Cuman kepada generasi saya, kepada dosen, betapapun perhatiannya kita, mari kita ikuti selangkah demi selangkah, walaupun di belakang mahasiswa kita. Luar biasa, sangat banyak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dosen yang mau luar biasa. Terima kasih Pak, mudah-mudahan kalian bisa menjawab. Tapi saya sedikit menambahkan Pak, sewaktu seminar kita di UNIMED kemarin, itu disampaikan bahwa kurikulum 2013 yang saat ini sudah mengacu untuk implementasi teknologi informasi atau TIK. Jadi memang 2013 ini Pak, implementasi kemarin kurikulum di Indonesia sudah fokus kepada TIK. Namun memang sudah saya tadi Pak, bahwa kayak mengajari ikan berenang Pak ya, baru mengajari dia sudah ngerti. Contoh anak saya SMP Pak, kelas 2 saat ini, saya baru belajar desain, dia udah buat desain canggih-canggih Pak, dan udah bergerak lagi. Wah, saya nggak tahu dari mana belajarnya Pak. Memang teknologi seperti itu lah Bang. Jadi memang kalau tadi dosen untuk bicara mengajarkan kepada muridnya, dia mungkin memilih dulu materi mana yang tidak dikenal oleh muridnya. Tetapi pesan Bapak tadi jelas bahwa belajar mengenai IT ini bukan hanya dari dosen atau dari guru saja, tapi bisa belajar dari berbagai sumber. Yang saat ini teknologi mobile yang disampaikan oleh Pak Mulai tadi, ada 2 juta mobile aplikasi yang sudah standby, yang semua sudah bisa digunakan. Sehingga bisa katakan mengajari ikan berenang membuat para dosen tertatih-tatih dari Pak. Oke, itu dulu. Tepuk tangan dulu Pak Profesor. Oke, Pak. Oke. Selamat pagi. Perkenalkan saya Mustafa Lubis dari MI4A. Lubis ya Pak. Pak Lubis tadi ya. MI4A. Kalau saya ini sebenarnya dosen kan seharusnya update tentang kejawaban. Sedangkan kurikulum Indonesia berubah setiap 4 tahun sekali dengan sistem acuan yang sama selama 4 tahun dan setiap tahun. Teknologi semakin berkembang, otomatis mahasiswa belajar teknologi yang sama malah ketinggalan dengan teknologi yang baru. Nah, saya mau sama seperti tadi Bapak Minister tadi menanyakan bagaimana merubah tata kurikulum yang selalu berubah di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan dalam nih Pak. Oke, Profesor. Kurikulum memang harusnya selalu disesuaikan. Tapi kan manajemen mengharapkan ya berapa tahun sekali gitu ya. Tapi kurikulum itu kan cuma kerangka anak-anak sekalian.
diri. Dan itulah gunanya nanti pembelajaran modern. Perpustakaan kita tidak lagi mengandalkan perpustakaan dengan buku tertulis. Kalau buku tertulis, buku tahun yang lalu masih situ. Apalagi teknologi informasi ini setiap saat berubah. Oleh karena itu yang cocok untuk pembelajaran modern itu adalah digital library yang setiap saat bisa diupdate. Setiap saat bisa diupdate, kita cari, kita share, kita akan share yang terbaru. Tentunya dosennya juga harus berubah dengan seperti itu. Tapi yang pasti sampai kapanpun nanti kalau modern kurikulum itu tetap ada acuannya. Direview tiap kali, 2 tahun sekali kan. Tetapi itu kerangka isinya boleh diupdate setiap saat. Makanya akan menarik kalau dosennya juga sama-sama hijrah ke era saya kira itu. Baik. Mencoba ya, bahwa perubahan memang harus ada beberapa dari ya. Tetapi teknologi itu sebetulnya artinya kita semua harus aktif dan adaptif ya. Pesan Pak Profesor tadi mengenai yang namanya digital library. Memang sudah banyak kampus Pak, saat ini sudah mengembangkan digital library. Seperti Pak Politeknik juga saat ini sedang mengembangkan digital library. Yang mungkin membantu para mahasiswa ke depannya. Oke, itu saja dari sini. Masuk ke sesi berikut atau saya ada yang mau bertanya? Bapak kita harus langsung dilayani. Nanti gawat kita semuanya. Baik, mohon Pak kalau bisa sebenarnya yang bertanya itu dikasih tahu ya dari nama beliau, lahir atau hari ulang tahun Pak, langsung Pak Arnold Sudoyo untuk hadir. Silakan Pak. Silakan. Terima kasih atas kesempatan kami dari SMK Pendidikan Informatika. Mohon maaf kalau tadi semua kampus, tapi kami dari Sekolah Kejuruan Profesional. Dan terima kasih pada Bapak Direktur yang sudah mengundang kami kembali. Kami sudah evaluasi dengan Medan. Pertanyaan singkat saja Pak. Pertama, kalau di kampus memang kalau Pak Prof itu biasa memberikan ceramah atau apa namanya presentasi dan sebagainya. Jadi kami dari Sekolah mohon kiranya karena ini sekolah kejuruan reaksi, kalau ada waktu kiranya Pak Prof turun gunung untuk memberikan presentasi atau ya kuliah di SMK karena sebenarnya basisnya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada isu yang sangat menarik belakangan ini tentang ujian online. Pemerintah akan mengadakan ujian online untuk sekolah-sekolah SLTA. Dalam hal ini termasuk juga SMK. Kita melihat bahwasanya tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang memadai. Mohon kiranya melalui kesempatan ini juga semua stakeholder memikirkan ini sehingga pelaksanaan ujian nasional itu nanti secara online dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira hari ini Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Saya lihat tadi ada sini masukan Pak ya untuk kunjungan ke sekolah-sekolah. Nah, yang kali kedua mengenai sekolah online, belajar online. Yang kedua biasa ujian online Pak. Bagaimana kita mengantisipasinya? Pertama sih Pak, ada contoh lagi Pak. Apa juga sih Pak? Mungkin Pak Prof silakan. Ya, yang pertama itu juga menarik kalau ada mungkin bukan hanya satu sekolah, beberapa sekolah itu berkolaborasi mengundang kami dengan sangat senang akan datang ke awal. Tapi jangan satu sekolah supaya sekali peran pendayung itu 2 pulau terlampaui kan ini pesan Pak Lambo kayaknya. Ayo saya Pak. Kemudian ujian online sebetulnya itu mengarah perdebatan yang luar biasa selama ini. Ujian nasional perlu atau tidak kan itu ya. Barangkali nanti ujian yang online itu kalau mereka yang ingin mendapatkan nilai secara nasional itu berapa? Kayak di mancanegara itu. Bagi mereka yang tidak perlu dari ujian nasional, mereka nggak memerlukan. Tapi begitu mereka memerlukan, setiap saat sebenarnya bisa mengikuti ujian nasional, tidak harus di sekolah. Mungkin ada lembaga-lembaga yang diakreditasi oleh negara itu. Dan sekarang ada tuh lembaga sertifikasi. Mungkin ada lembaga juga yang khususnya untuk ujian.
Menurut saya itu satu perkembangan yang menarik karena dengan masifnya pembelajaran kita, jutaan orang. Kalau yang ujian itu sekarang mungkin ada 1 juta orang, belum ya? Saya tidak tahu. Yang SNM ada 1 juta ya. Itu kan sangat boros sekali. Mata pelajaran dicetak, bocor lagi, membuat mengajar siswa kita itu pembohong, mengkader mereka jadi koruptor, penyogok dan segala macam gitu kan. Kemudian sekolahnya juga stres. Kalau tidak lulus 100%, nanti wali kotanya marah. Dan segala macam tidak diturunkan biaya, sehingga gurunya pun ikut bermain. Jadi buat apa sih sebenarnya? Sebenarnya tidak buat apa-apa. Toh nanti bulan ini mereka jadi lagi. Apa gunanya kan gitu ya? Saya kira nanti mengarah, saya berharap itu tidak ada lagi nilai nasional, tapi bagi mereka yang ingin ada nilai nasional, silakan ujian kapan saja, di mana saja, dan mestinya perguruan tinggi mengadopsi itu. Perguruan tinggi tinggal lihat saja nilai nasionalnya berapa, ya syarat. Tidak perlu lagi ada ujian itu boros sekali. Setiap orang menyelesaikan sesuatu, setiap orang menyelesaikan sesuatu, kemudian kita menganggap negara kita masih miskin, padahal pemborosannya luar biasa. Ya Pak ya, lihat saja bulan November, mulai Oktober sampai Desember itu, hotel di seluruh Indonesia penuh sesak oleh PNS. Untuk apa? Untuk membuat laporan. Laporan apa? Laporan yang itu tadi. Proyeknya jalan nggak? Belum. Laporannya yang jalan. Luar biasa Pak, terima kasih Pak Profesor. Tepuk tangan dulu Pak Profesor. Memang Pak, ini saya kembalikan lagi challenge untuk Pak Lambok dari asosiasi karena bicara online. Kemarin Pak Lambok dengan PIAN sudah berbicara tentang namanya cloud computing Pak. Teknologi di mana menjadikan aplikasi sebagai akses dipakai oleh banyak publik, banyak user Pak. Memang dari sisi asosiasi kemarin sudah sempat bicarakan dengan try out online Pak yang akan dicoba dikembangkan oleh asosiasi. Nah, ini tantangan untuk Pak Lambok kayak ini bagaimana teman-teman untuk bisa memimpikan namanya solusi online. Memang ujian online yang hemat Pak ya, untuk tidak berbang pohon banyaknya jutaan orang, tes berapa kertas, berapa pohon ditebang Pak ya. Tapi memang pertanyaan menarik, apakah kita siap untuk menyediakan online system itu? Dan benefit yang didapat adalah online system kita di mana saja, kapan saja, mau di mana saja bisa mencobanya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini yang bangsa kita Pak, kita siap untuk online dan didukung oleh kampus dan asosiasi kita bangun sistem online Pak. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih banyak Pak Moderator. Kami mau penelitian dulu Pak sebentar buat dari SMK tadi Pak ya. SMK Dan ini Pak. Oke, ada mahasiswanya di sini Pak? Ada, di belakang ada. Boleh berdiri siswanya? Siswa SMK Tripek. Oh, enggak ada 2.000 orang di belakang bukan Pak. Dan Bapak berhak memilih ya. Ada bulu atas yang tinggi. Di sini ada model dari Tri dan berbentuk pilih itu harganya ini dong yang keren Pak. 1. Baik, dan ini persembahan dari Tri dan kebetulan moderator adalah salah satu apa ya? Bukan beliau yang moderatornya di Tri apa tuh? Manajernya, untuk Bapak Allah. Ya baik. Bapak Prof, terima kasih banyak dan Terima kasih Pak Profesor. Tepuk tangan untuk Pak Profesor. Dari Jakarta dari siswa Indonesia. Baik, kami persilakan kalau Pak dari siswa Indonesia bicara siswa LMI Pak ya. Mari. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Politeknik Negeri Medan, yang terhormat rekan-rekan aplikasi Sumatera Utara, yang terhormat para tamu undangan, dan juga yang terhormat para teman-teman pembicara hari ini. Hari ini saya mewakili Cisco dari Cisco Network
Networking Academy. Nama saya Adri Utama. Kami dari Cisco sangat berkomitmen terhadap dunia pendidikan. Salah satunya adalah kami menjalankan program Corporate Social Responsibility, mempersiapkan teman-teman atau adik-adik mahasiswa-mahasiswi di sini untuk menghadapi dunia yang tadi sudah diperkenalkan oleh Profesor Dahar, bahwa kita harus siap untuk menghadapi dunia yang ternyata cukup berbeda dengan masa kita pada saat kami belajar, dan sekarang adik-adik akan menghadapi masa yang berbeda, dan kami akan bantu mempersiapkannya. Jadi yang pertama adalah rangkaian dari perjalanan dunia internet. Tadi sudah dibahas oleh Prof. Dahar bahwa perkembangan internet pada saat awalnya adalah kita dulu menggunakan internet, mungkin zamannya Pak Amla dengan saya, internet itu tidak semenarik saat ini. Tidak ada grafis, tidak ada gambar. Dulu kalau kita mau lihat gambar itu hanya 8 bit, 16 bit, ya, kotak-kotak. Jadi sekarang semua sudah menyenangkan, semua tampilannya sudah sangat menghijaukan mata. Pada saat awal internet diperkenalkan, itu mereka hanya digunakan sebagai sarana bertukar data, bertukar informasi. Kemudian mereka belajar ke dalam e-commerce, karena sekarang pada saat itu konektivitas sudah tersambung, konektivitas sudah ada. Lalu kenapa hubungan yang sudah ada ini tidak dimanfaatkan? Dan saat itu manfaat yang paling utama adalah memanfaatkan ke sisi bisnis. Sudah muncul istilah e-commerce. Saat ini kita sedang berada di peralihan antara yang 3 dan yang keempat. Saat ini kita semua sudah ada di sosial media. Saat ini saya yakin juga sudah ada ribuan posting di Facebook tentang acara hari ini. Jadi jangan lupa tag nama saya. Dan saat ini pula hampir semua yang hadir di sini menggunakan mobile device dalam bentuk laptop ataupun dalam bentuk smartphone. Saat ini tidak ada lagi membawa desktop. Pada saat saya kuliah, saya masih harus bawa desktop. Saya masih belum bisa membeli laptop pada saat itu. Jadi laptop masih belum populer. Saat ini mungkin di beberapa kampus begitu daftar sebagai mahasiswa langsung dapat laptop. Dan sekarang kita sedang berpindah ke era yang baru, namanya adalah era immersive digital life. Artinya adalah intelligence akan ada di mana saja. Tidak dari dosen yang tadi kalau mengajar hanya 5%, tapi kita harus cari di tempat lain dengan reading, dengan video, dengan diskusi. Dan itu semua ada di sekitar kita, asalkan kita ada konektivitas. Nah, ini gambaran dari misi Cisco. Bahwa Cisco sekarang sedang menghubungkan cara kita bermain. Saya dulu masih sering main ayunan, sekarang mungkin cari ayunan susah. Sekarang anak-anak saya tidak main ayunan, tapi mainannya adalah swiper di iPad. Dulu saya belum kenal iPad, tapi anak-anak sekarang sudah kenal iPad. Maaf. Kemudian juga ada aplikasi di dunia pendidikan. Jadi sekarang aplikasi pendidikan sudah mulai berjalan, dan saya akan ambil yang paling kanan bawah. Bayangkan kalau saya sedang berjalan sendiri, naik sepeda gitu ya, di Sumatera, di jalan mana ada trek sepeda bagus, naik sepeda, dan ternyata saya nggak punya teman, saya jalan sendirian. Dan ternyata saya kecelakaan, jatuh di jurang, nggak ada yang menemukan saya, dan tidak ada yang merasa kehilangan saya. Akhirnya saya tidak lama. Tapi bayangkan kalau pada saat saya jatuh, kalau saya deteksi bahwa saya jatuh, helm saya kemudian berinteraksi dengan handphone yang kemudian menghubungi nomor tertentu, nomor emergency tertentu, rumah sakit terdekat, menghubungi nomor darurat yang ada di nomor telepon tadi, terhubungkan, kemudian situasi saya juga dilaporkan, apakah saya geger otak, apakah saya mengalami tekanan darah yang berubah, tekanan darah yang tinggi, ataukah tekanan darah terlalu rendah, dilaporkan langsung ke pusat bantuan pertama pada kecelakaan P3K. Bayangkan hal itu terjadi. Dan apakah itu sudah mimpi? Saya belum nyalakan volumenya. By talking to a helmet. It grabbed the patient's record before we even picked him up. It found out the doctor we needed was at St. Anne's. And it got us okay on treatment from miles away. It even pulled strings with the stoplights.
My ambulance talks with smoke alarms, pilots, stadiums, but of course, it's a good listener too. Today, Cisco is connecting the Internet of Everything, so everything works like never before. Jadi sekarang semua sudah terhubung ke internet dan itu semua sudah bukan mimpi, tinggal bagaimana adik-adik yang di sini mau jadi pengguna atau mau jadi penemu. Kalau mau jadi penemu nanti kita lihat caranya. Kemudian menghadapi dunia yang berubah, yang tadi sudah disampaikan bahwa saat ini perubahannya sudah mulai dari teknologi yang sudah mulai berkembang, tidak hanya dari segi aplikasi, perangkat, tapi juga sudah mulai ke perubahan sosial struktur. Kita sudah berinteraksi dengan cara yang berbeda saat ini. Kita sudah tidak, mungkin kalau saya ketemu dengan Bapak Pak Ramlan gitu ya, di ruang tunggu dokter, sekarang minjem-minjeman, saya BBM, Pak Ramlan BBM, atau mungkin WhatsApp. Kalau dulu, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, saya ketemu seseorang asing, saya pasti akan tanya, Bapak dari mana, kemana, ketemu dan muncul interaksi. Sekarang interaksinya sudah mulai berubah. Perubahan tadi harus kita dukung. Caranya adalah jangan sampai kita overload dengan pilihan perubahan yang ada. Jangan sampai dosennya bilang kamu harus punya Twitter, kamu harus punya Facebook, kamu harus punya pet, apalagi itu. Semua punya? Enggak. Semua punya belum? Nah, jadi jangan sampai overload. Caranya gimana? Caranya adalah tentu kita harus menyikapi dengan lebih bijaksana. Dan ini adalah salah satu gambaran video pada saat Cisco melakukan visualisasi dunia di masa datang. Tapi beberapa teknologinya sudah diaplikasikan saat ini. Pada saat dia baru bangun tidur, kemudian nanti sampai kemudian kembali tidur. Kita lihat videonya. This is the cat that drank the milk, the leathered dog that jumped on the bone, who brewed the coffee, that woke the man who was late for work. All right, here you go. And drove the car that found the parking spot. Find parking space. That alerted the door that opened the control room. That secured the data, that directed the turbines, that powered the sprinklers, that watered the grass, that fed the cow, that made the milk, that went to the store, that reminded the man to buy the milk. It was poured by the girl who loved the cat, that drank the milk. The Internet of Everything is changing everything. Cisco, tomorrow starts here. Jadi saat ini sudah mulai masuk ke dalam tren yang dikatakan sebagai Internet of Everything. Bagaimana menginternetkan semua perangkat di sekeliling kita untuk memudahkan kehidupan kita. Jadi tidak hanya perangkat mobile, tidak hanya laptop, tapi semua perangkat di badan kita. Mungkin kacamata Mbak di sini nanti juga harus terintegrasi ke internet. Saat ini sudah ada yang membuat, tapi belum dijual. Kemudian bagaimana saya mendidik, atau saya mendidik diri saya sendiri, atau saya mendidik rekan-rekan mahasiswa di sini untuk menghadapi perbedaan kultur di masa depan ini. Caranya seperti apa? Bagaimana cara saya untuk menyesuaikan? Ini salah satu bentuk aplikasi dilakukan oleh teman-teman di dunia pendidikan. Bagaimana kalau saya ikut dalam sebuah kuliah dan kuliahnya semua sudah terintegrasi dalam smartphone yang kita miliki. Jadi saya data, oh ternyata sekarang saya punya PR. Saya punya PR harus selesai tanggal berapa dan berapa. Kemudian juga ada kuis jam 2. Kemudian saya ada jadwal lain, matematika, sains, art, dan juga makan siang, jangan lupa. Kita harus tetap menjalankan jadwal makan siang di jadwal kita, agar orang lain tidak menjadwalkan hal di jam makan siang kita. Kemudian, kuis, oke, ada kuis online, pakai handphone saya. Oke, kalau gitu saya bisa akses ke handphone saya. Ada kuis, apa yang di sini? Oh, saya harus baca dulu. Apa yang harus saya baca? Materinya apa saja? Oh, ternyata saya harus baca dari link di Wikipedia ini, di Google ini, atau dari universitas ini. Ada dokumentasi jurnal yang disediakan oleh sang dosen. Lalu kemudian ternyata dosen juga membuat aplikasi dalam bentuk YouTube, bagaimana tutorialnya, mengkonfigurasi dan sebagainya. Oh, ada linknya. Lalu saya juga ingin melakukan, ada simulasinya, kita juga bisa lakukan, kita klik di sini. Dan ternyata ada informasi
Saya tadi sudah mau berangkat ke kampus, ada informasi, oh busnya sudah mulai datang nih. Saya harus datang jam 8.15, sekarang jam 8.15 menit lagi akan hadir bus yang akan membawa kita. Kemudian mulailah di dalam sebuah ruangan, oh ternyata saya nggak ngerti nih. Dia tulis komennya dan dibaca oleh gurunya, oleh dosennya. Dosennya bilang, oh kalau nggak ngerti silahkan baca lebih jauh tentang ini atau silahkan lihat video tentang ini. Dia bisa komentar langsung di dalam kelas tersebut. Dan kemudian pada saat dibaca atau tidak, si dosen bisa tahu apakah komen saya dibaca oleh siswanya atau tidak. Ada 100 siswa, oh hanya 50 yang baca, 50 tidak baca, dan bisa lihat efektivitas dari penggunaan aplikasinya seperti apa. Apakah mungkin hanya karena masalah kebudayaan atau kebiasaan. Lalu kemudian kita lakukan kuisnya. Oke, kuis. Dan setelah saya lakukan kuis, saya bisa mendapatkan feedback langsung yang ternyata hampir dari 10 pertanyaan nomor 3 salah semua. Nomor 3 tentang apa ya? Kita tinggal klik, kemudian oh ini ternyata tentang TCP/IP layer 3. Oh, kalau layer 3 berarti harus baca di mana, lihat YouTube-nya apa, kemudian lakukan apa. Seperti itu. Jadi langsung terdeteksi. Oke, jadi bisa dilihat, oh kemudian saya juga minta siswanya untuk melakukan feedback gaya mengajar saya seperti apa, materi saya seperti apa, dan apakah perlu diperbaiki. Jadi ada input, ada feedback langsung, dan si guru bisa langsung mendeteksi, oh saya dapat rating 9,2, artinya mulai cukup bagus dan bisa dilanjutkan format yang sekarang sedang dilakukan. Kalau jelek ya nanti ditanya jeleknya di mana, minta masukan dari siswanya secara online, secara mobile. Nah, aplikasi-aplikasi di sini ini sudah tidak mimpi lagi, nanti sudah diimplementasikan. Ada online distance learning, jadi kita bisa belajar jarak jauh. Dosennya tidak ada di sini, dosennya ada di Jakarta, muridnya bisa ada di sini dan bisa hadir seolah-olah kita berinteraksi langsung dengan mereka. Tadi ada gambaran di slide sebelumnya yang ruangannya ada layar besar-besar, kemudian ada siswa yang tidak dalam bentuk kelas seperti ini, tapi dalam bentuk diskusi, mejanya bundar. Jadi seolah-olah mengelilingi si dosen, dan dosen juga seolah-olah melihat siswanya ada di mana-mana. Jadi secara fisik tidak dalam satu ruangan, tapi secara psikologis kita berada dalam satu sesi yang sama. Kemudian kita sebut tidak dalam waktu yang sama, tidak dalam waktu dan tempat yang sama tadi kita sebut sebagai flip classroom. Kenapa flip? Karena kita bisa mainkan tidak hanya dalam waktu itu, tapi juga di waktu yang akan datang. Kita bisa record dan kita bisa playback. Jadi dosennya mungkin merekam pada hari ini, kemudian nanti akan ditonton oleh siswanya di minggu depan. Dan itu bisa dilakukan. Dan interaksi masih tetap bisa dilakukan karena si dosen masih bisa memantau sesi tadi. Dosen bisa melihat apakah ada pertanyaan, dosen bisa melihat apakah ada yang ingin diperjelas, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari siswa. Kemudian juga ada mobile, jadi sudah tidak harus di kelas lagi, tidak ada ruangan yang sama tadi, tapi juga bisa lewat smartphone, laptop, ataupun mobile aplikasi. Mobile application, collaboration. Yang tadi Pak Profesor sudah sampaikan collaboration-nya. Tadi Pak Boris sudah bicara dengan teknologi mobile dan fixed network-nya. Kemudian Pak Abri bicara di application-nya. Pertanyaan kami saya mau Pak, beberapa pertanyaan ya Pak. Apakah mungkin Pak kami di Indonesia? Jadi kita kembali transfer ke Indonesia. Apakah mungkin kita ini bisa menikmati teknologi dengan Pak? Nah, mudah-mudahan kami mengharapkan ya Pak dari Cisco melalui ini Pak kerjasama ya. Saya melakukan kerjasama ya. Mudah-mudahan dengan program Bapak nanti bisa kerjasama dengan kampus-kampus karena sesi setelah ini Pak kami akan mengajak sebuah meeting khusus di mana ruangannya dari masing-masing kampus akan menjadi dua. Mereka akan mengajak bagaimana kolaborasinya antara IAIN, mahasiswa sama dari Pak Profesor seperti apa kita mengkolaborasikan teknologi ini diimplementasikan ketika bahwa di bawah ya. Mimpi kami adalah Bapak bisa menjadikan Sumatera Utara sebagai contoh di Indonesia. Luar biasa. Baik, kesempatan pertama kami juga kepada Bapak Ibu saya akhir-akhir yang sudah terkesan tadi saya belum besar ya benar yang terjadi. Silakan bertanya. Silakan. Iya.
Silakan yang mau coba ini ya teman-teman. Sebutkan namanya dan pelan-pelan deh. Nama saya Abdul Sofik, saya dari Komunikasi PAA. Saya bertanya tadi kan ini udah mutar video yang mengajarkan manusia dengan teknologi yang canggih. Kita tahu zaman sekarang anak muda zaman sekarang aja dari Polmek sampai Penumpang sih kereta mengajarkan teknologi. Sementara untuk tubuh manusia kalau selalu mengajarkan teknologi, kalau mereka tidak bergerak pasti mereka penyakitan. Jadi saya bertanya kepada abang, tanggapannya kalau seandainya semua manusia nanti bisa mengajarkan teknologi, gimana cara mengatasinya kalau manusia itu semakin malas dan tidak melakukan apapun dengan usaha sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Si Hopi Pak ya. Pertanyaan tegas. Lalu berapa saya mau? Iya. Itu kayak tanya tegas. Tegas. Ini lawan pakai Pak. Jelas Pak. Tegas. Itu bukan marah Pak, tapi bertanya Pak. Nah, bagaimana Pak untuk buat orang tidak malas Pak, untuk rajin? Ya, pertanyaan menarik Pak. Kalau saya pribadi lihat canggih begitu, wow, saya di mana saja bisa belajar nih Pak. Saya kan sangat senang. Wow, silakan Pak Ade. Oke, baik. Perkembangan teknologi tadi mungkin belum sepenuhnya telah masuk di Indonesia. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi penonton nanti pada saat teknologi tadi diimplementasikan, ataukah kita menjadi penemu? Kalau menjadi penonton ya silakan jadi terlalu. Tapi kalau menjadi penemu, kita manfaatkan teknologi yang ada. Internet tadi kemarin saya ke bandara, di bandara internet wifi-nya free, kencang lagi. Di sini juga mungkin ada akses yang free dan ada fitur juga. Jadi kita bisa minta dua bapak-bapak di depan ini untuk menyediakan internet akses di Sumatera Utara, khususnya di tempat kos Mas siapa tadi? Aksesnya bisa lebih cepat. Awalnya nanti kita akan punya godaan untuk selalu membuka YouTube dan melihat video-video yang tidak punya manfaat langsung untuk pembelajaran kita. Tapi kita harus komitmen. Kita ke kampus ini mau apa? Mau ambil ilmu atau mau ambil nilai? Nah, dari sana kita akhirnya akan punya komitmen untuk terus berkembang, untuk terus belajar dan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena teknologi memang dua mata pisau, selalu dua mata pisau. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Itu kembali keadaan ilmu tetap malas atau menjadi anti malas. Saya kira kita masuk yang ke mahasiswa rajin gitu ya. Dan nanti jadi mau jadi penemu atau penonton ini? Yang pasti mau jadi penemu ya Pak. Makanya yang luar biasa langsung dipresentasikan ya Pak. Ya kami pertanyaan kasih pertanyaan kedua, ya Pak Dosa di depan ini.